Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bil ibadah wa rawara qulubana bit taufiq wal hidayah wa syaraha sudurana bi dzikrillah wal muraqabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu semuanya, para pelajar, para taklimat. Mudah-mudahan panjenengan semuanya rawuh datang ke tempat yang mubarakah ini bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah, sehingga langkah kita menuju masjid ini dianggap oleh Allah langkahnya orang belajar, sehingga memudahkan nanti kita menuju jalan Allah, yaitu surganya. Amin, Allahumma amin. Kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama. Mudah-mudahan dengan basmalah ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu manfaat. Kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan sesuai dengan syar'inya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, keluarganya diberkahi oleh Allah, rizkinya diberkahi oleh Allah, jasad dan ruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita kaji pagi ini adalah babnya pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan anak-anak kita semuanya dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin, Allahumma amin. Sampai pada kemarin itu adalah kewajiban istri, berarti ngoten nggih. Waduh, katanya ibu. Waduh. Berarti nek haknya suami niki kewajibannya sinten? Kan ngoten, berarti kewajiban istri. Ya napa nek aku sekarang enggak jadi istri? Umpamanya karena sudah tidak ada suami, caranya golek malih. Oh betul. Intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim. Hak suami atas istri. Di antaranya haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah yang pertama, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat atau tidak bertentangan dengan syariatnya Allah. Ditaati. Jangan kan kertas taat, Bu. Sebagaimana kita taat kepada Allah, seberat apapun perintahnya Allah itu kita upaya maksimal untuk menjalankan. Katakan. Berarti taat pada suami ini juga syariatnya Allah, perintahnya Allah, maka kita upaya maksimal untuk kita lakukan agar apa yang sudah disyariatkan oleh Allah ini kita upaya maksimal sebagaimana perintah-perintah yang lain. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, tapi tidak semua laki-laki. Laki-laki yang diikat oleh ikatan pernikahan, maka laki-laki itu secara otomatis bagi seorang istri yang sudah dinikahi itu, maka dia adalah sebagai penggantinya yang diperintahkan oleh Allah, itu yang harus ditaati. Jangan kebalik. Kita dengan laki-laki lain bagus luar biasa, tapi dengan suami kita tidak bisa seperti itu. Setuju ya. Karena pengalaman, ya. Termasuk juga saya juga istri. Maka kadang-kadang kita lebih baik kepada orang lain daripada kepada istri. Kenapa begitu? Karena sudah kumpul dalam satu rumah setiap kali ketemu.
Dengan orang lain jarang-jarang ketemu, sehingga dengan orang lain bisa lebih baik daripada kepada suami. Dan itu kan kebalik, syariatnya buatan menyatakan seperti itu. Kalau dengan laki-laki lain kita hanya diperintahkan untuk baik kepada siapapun, tapi kepada suami ada yang lebih tinggi, yaitu ta'at. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan yang sudah diikat oleh adanya ikatan pernikahan. Yang kedua, menjaga rahasianya dan tidak membukanya kepada semua orang. Apakah tidak boleh? Boleh, dalam rangka untuk mencari solusi. Kemana itu? Ke orang-orang yang sekiranya bisa memberikan solusi, bisa menjaga rahasianya. Maka Qur'annya menyebutkan An-Nisa 34 itu tadi, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. فَالصَّالِحَات, perempuan-perempuan yang solihah itu adalah yang bisa menjaga rahasianya suami. Karena ibu, suami istri itu kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu itu adalah pakaian bagi suamimu. Ngerti kan ya? Dan suami itu adalah pakaian bagi kamu. Pakaian itu nopo fungsinya? Menutup aurat. Apa aurat itu? Aib. Berarti kalau aib itu sesuatu yang harus ditutup. Maka boleh kita konsultasi untuk kemudian mencari solusi, menceritakan bagaimana kekurangan suami, karena yakin tidak ada manusia yang sempurna. Maka kalau melihat orang lain, aturannya kan buatan Bu, wallahu a'lam, gampang nopo susah melakukannya aturannya. Kalau ketika kita melihat orang lain, maka lihatlah bagaimana kebaikannya. Kita melihat orang tua jalan, ya Allah, alhamdulillah, orang itu pasti orang tua itu sudah banyak kebaikan yang dilakukan daripada saya. Kalau melihat anak kecil, masya Allah, anak kecil itu yang dilakukan belum seberapa kejelekan yang dilakukan dibandingkan dengan saya. Jadi akhirnya mampu melihat orang lain itu dilihat dari sisi baiknya. Begitu juga kepada suami. Maka ayo dilihat sisi baiknya, jangan kekurangannya yang kita tonjolkan. Nanti kalau kita sudah mampu begitu, maka suami insya Allah akan melihat kita juga dari sisi baiknya. Memenuhi ajakan suami, selama tidak ada udzur syar'i dan suami ridho. Maka hadis Rasulullah, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikata hatta tusbiha. Jika pada suatu malam seorang suami menginginkan istrinya dan istrinya tidak mau memenuhi ajakannya, suami tidak ridho, maka Allah murka, dilaknat oleh malaikat sampai pagi harinya. Nek mboten ridho Bu, nek ridho nggih mboten napa-napa. Karena keridhaan itu kan yang dinamakan akad kedua belah dari manusia, akad napa mawon itu. Manusia dengan manusia saling berinteraksi di antara keduanya, mengadakan akad napa mawon. Kunci yang paling pertama adalah Antarodin. Kenapa antarodin itu? Saling ridho. Maka selama itu ridho, dia tidak masalah. Tapi kalau tidak ridho, itulah yang kemudian diancam oleh Allah, dilaknat oleh malaikat sampai dengan pagi harinya. Saling ridho betul saja diperpanjang. Ya, pokoknya ridho niku ngoten niku, gitu.
memperlakukan dengan baik, berakhlak baik dan tidak menyakitinya. Memperlakukan suami dengan baik, akhlak kita perbaiki di hadapan suami dan tidak menyakitinya. Ibu, tidak ada istri yang, atau kalau ada itu nggak banyak. Artinya tidak ada istri yang kemudian melawan dengan fisik, jarang gitu. Adapun jarang maksudnya. Biasanya istri niku yang paling mudah melawan kepada suami itu adalah kata-kata. Gitu. Leres. Biasanya kita perempuan ini yang paling mudah menyerang itu adalah dengan kalimat, kata-kata. Lidah itu melukai, ini kok lebih sakit, gitu. Karena kalau kita melukai di badan umpamanya, bisa kita obati. Begitu itu sembuh, selesai. Tapi kalau sudah perasaan hati yang dilukai, sulit untuk sembuh. Karena itu maka menjaga, menghormati, mentaati itu adalah kewajiban istri. Maka diantaranya adalah menjauhkan diri dari mencampuri suatu urusan suami. Kalau suami punya urusan, jika itu tidak ada kaitannya dengan kita dan kita tidak dimintai nasihat untuk memberikan jalan keluar, maka gak usah melo-melo, gak usah ikut-ikut, apalagi menghardik suami. Ketika seorang suami cerita kepada istrinya, "Ma, aku tadi loh ma begini, ternyata teman saya itu begini loh, samanya aja nih gak pinter ya." Istri itu adalah tempat curhat para suami. Begitu juga suami tempat curhat para istri. Ketika dicurhati terus langsung diputus dengan kalimat menghardik seperti itu, selesai sudah. Oh lah, tiba aku enak. Aku curhat dengan Mbak Tin, namanya jalan itu dan seterusnya. Mbak Lina, Mbak Yayu. Istri saya sendiri ternyata tidak menghargai saya, tidak mengorangkan saya, sampean karengin ya. Emang begitu ya, sampean itu dari dulu kan sudah tak ingatkan, makanya gak pinter ya. Waduh, ini aku gak pinter, gak milih sampean yang pinter itu gitu ya. Oke. Tidak bermuka masam diantaranya menghormati suami itu, tidak bermuka masam di hadapan suami. Mencucu nih kalau bu, mencucu mawon di hadapan suami. Lu ngoten niku suami ku yo, iya jenuh ya bu kumpul dengan orang begitu. Kita aja umpamanya kumpul dengan teman-temannya tidak bisa diajak ngomong, mencucu mawon. Padahal cantik luar biasa, lelah tulip. Ya, oh, Masya Allah, nggak pernah lusuk yang namanya wajah. Tulip, bibirnya merah merona, tapi mencucu dikareti. Karena memang di dalam rumah itu, kalau sudah wajah, walaupun cantik kayak Nagita Slavina, rumahnya itu. Maka nggak akan kelihatan itu, karena kalau sudah di dalam rumah itu yang kelihatan adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita di dalam rumah, walaupun umpamanya nggak terang, pokoknya sisiran rapi, bedaan lama cantik, senyum terus di hadapan suami. Itu yang kemudian menjadikan suami pasang di rumah. Di mana saja beliau berada, waktunya pulang, kepingin segera pulang karena ingin segera ketemu dengan istrinya sebagai penenang hatinya di rumah. Jangan sampai kemudian suami waktunya pulang, waduh, ini jam wis sampai kantor ini pulang ketemu mak lampir. Wonten boten kok ngoten niku.
Kemudian diantaranya adalah menghormati suami tadi itu tidak menunjukkan sesuatu yang tidak disenangi suami. Kalau seandainya suami itu sudah pernah cerita bahwa aku gak senang kalau sampai tuh ngomong seperti itu, ngerumpi seperti itu, aku gak suka itu, maka jangan dilakukan itu. Karena pasti masalahnya akan lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dan Bu, Masya Allah, duduk bersama-sama dengan tetangga ini loh, penting. Karena istilahnya interaksi dengan orang lain, dengan tetangga, sehingga kita nih kepentingan tetangga itu mau itu kita tahu. Tapi madorotnya itu dari situ. Kalau kita perpanjang waktu lama, nih pulang dapat cerita sekecamatan, lebih dari sekabupaten. Nih rokok abeng. Contoh saya tuh pernah ditegur oleh suami. Suami tuh kalau nyuruh nggak pernah terus kemudian langsung kalimatnya gitu. Bagus itu tetangga, nah itu yang ngajar. Bagus itu loh biasanya ya duduk-duduk sama teman-teman di depan. Oh berarti suami saya menyuruh saya harus duduk-duduk di depan bersama dengan tangga-tangga. Pulang ini dapat cerita seombyok. Terus banyak tak ceritakan semuanya ke suami. Suami bilang, aku senang loh, cek 5 menit. Mau dia kok bisa cerita sama sinten sing engken. Nih jenengan betul tak ceritanya, betul ngerti sendiri nanti tak ceritanya. Nah itulah oleh saya. Nah kan, maka manfaatnya lebih besar daripada manfaatnya. Apakah tidak boleh kita berinteraksi dengan tetangga? Boleh. Ya boleh, harus. Sekedarnya, jangan kemudian membahas sesuatu yang menjadi kepentingan kita saja, gitu ya. Jangan kemudian membuka aib ini itu dan lain sebagainya. Sapa dan senyum, ramah pokoknya ramah. Ya. Menjaga diri. Hanya suami adalah kewajiban istri, maka apa diantaranya? Menjaga diri. Siapa yang harus menjaga diri? Istri. Ketika seorang perempuan itu sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka sejak itu dia sudah ada yang bertanggung jawab dan sudah ada yang harus dihormati bagi haknya. Betul ya? Maka kita sudah tidak boleh dengan laki-laki lain terlalu terbuka dengan laki-laki lain. Karena kita sudah ada yang bertanggung jawab, dan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah suami. Harus menjaga dirinya, menjaga rumah suaminya. Rumah itu loh rumahku. Nah, namanya suami numpang di rumahku. Sama mawon. Karena di dalam rumah itu ada seseorang yang harus kita taati, tanggung jawabnya harus kita besarkan, yaitu tanggung jawabnya suami untuk menjadi istri dan seluruh keluarganya. Maka menjaga rumah suaminya, harta dan anak-anaknya, serta mendidik anak-anaknya untuk menjadi dzurriyyah thayyibah. Dzurriyyah thayyibah ini kalau tidak kita bingkai dengan akhlak kita selaku seorang istri atau ibu, maka tidak akan bisa terwujud itu. Segala sesuatu yang kita lakukan ini butuh kejernihan hati. Kalau sudah hatinya tidak jernih, persamaannya gitu Bu. Panjenengan ketika baca Quran, tak contohkan ini. Ketika baca Quran, hatinya muangkel karo gurunya. Makanya kalau seandainya berhadapan dengan gurunya, pokoknya gak enak dengan gurunya itu hatinya. Ya Allah, salah kabeh jenengan maca. Mbok kira bener. Itu hati, tidak bisa dibohongi sudah, tidak bisa dibohongi. Dan begitu itu yang terjadi memang di dalam kehidupan. Saat kita di rumah tangga mendampingi suami, mendampingi anak-anak, hati kita nggak ridho, nggak jernih, nggak ikhlas sebagai seorang ibu, mendidik dan kita memposisikan diri kita untuk menjadi teladan uswah bagi semuanya itu,
gak hasil nanti. Karena ukurannya memang hati. Hati suami, hati anak-anak itu akan bisa kita tembus tidak dengan lisan, tapi dengan hati. Karena hati itu akan bisa ditembus dengan hati. Makanya kejernihan hati itu mau penting. Kita melakukan sesuatu umpamanya, tapi hati gak ikhlas, kesin terasa, itu terasa. Lawannya itu pasti terasa, pasti. Hati itu masya Allah di dalam, tapi efeknya keluar kesuruhan atau sangat. Ada ibu, mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah SWT. Maka nanti orang perempuan itu akan dikenai hadis Rasulullah yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua di antara kita ini adalah pemimpin, dan para pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Iya Bu. Jangan ini umpamanya yang masih single belum nikah, maka kita menjadi pemimpin dari diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita ini, diri kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan. Dan lanjutannya, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah suaminya itu. Bagaimana dia menggunakan kata suaminya, bagaimana dia merawat siapa saja yang ada di dalam rumahnya, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa mempertanggungjawabkan jaga Allah dengan sebaik mungkin. Karena memang kita yang berbani itu, kita yang berbani itu. Dan di antara hadis yang paling utama, yang itu walaupun kadang-kadang banyak yang tidak mau menerima itu, ya harus mau menerima dan kita terima dengan walaupun awalnya agak terpaksa. Apa bunyi hadisnya? Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ayyun nas aqdamu haqqan 'alal mar'ah? Ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk ditaati bagi perempuan? Jawab Rasulullah, qala zawjuha, yaitu suaminya. Maka ketika seorang perempuan itu sudah dinilai oleh laki-laki, maka ketaatannya berpindah kepada suami. Walaupun kita itu tidak boleh berbuat jelek kepada orang tua tidak ada bekasnya pokoknya, gitu. Tetap kita harus taat pada orang tua itu, tapi ketaatan kita sebagai seorang istri kepada suami itu lebih tinggi. Ketaatan istri kepada suami itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketika kita sudah ada yang menilai. Maka jadikan orang tua kita itu menjadi orang yang nantinya di sisi Allah mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa karena punya anak perempuan yang taat kepada suaminya. Jika itu sudah mampu kita lakukan, maka insya Allah anak-anak kita yang perempuan akan dibikin Allah yang nantinya bisa menjadikan wasilahnya kita diterima Allah akan punya anak yang solehah. Solehahnya kenapa? Taat kepada suaminya. Dan itu dari mana asal muasalnya? Dari ibunya. Kalau sudah ibunya mendidik anaknya baik, ridho dengan keridhaan yang luar biasa, dan ibunya juga kepada suaminya taat, maka nanti anaknya akan berburu pada ibunya. Nah, ibunya sendiri dilihat oleh anaknya beraninya kepada suaminya luar biasa. Gak usah diajari, itu sudah menjadi pembelajaran bagi seorang anak. Apalagi diajari, kan benar diajari. Secara tidak sengaja pembelajaran itu kadang-kadang muncul. Kenapa muncul ya? Ya Allah, aku tak dengan punya suami nanti dapat suami tak seperti ayahnya. Ini kita satu pembelajaran.
berarti ayah keren ya. Nah, Bu, bapak saya jadi anak jalan jenengan kok mau menikahi ayah. Secara tidak sadar itu pembelajaran yang kita turunkan pada anak. Ibunya sudah begitu kepada suaminya, anaknya nanti tambah. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Maka kemudian saya tak bisa bertanya lagi kepada Rasulullah. Qalat ayyunas a'dhamu haqqan 'ala ar-rajul. Terus kemudian siapa yang paling berhak atas orang laki-laki ya Rasul? Qala ummuhu. Ibunya. Ibunya tentu berarti orang tuanya. Artinya ibu berbunga-bunga, bapaknya saja jeleknya bapak bahwa itu tidak begitu, itu orang tuanya, maka berarti itu karena itu berbeda luar biasa, maka kemudian digambarkan ibunya. Itu yang paling berhak atas orang laki-laki. Seluruh yang tentu berhatan dari seorang istri itu sadar. Suami saya kalau ke ibunya, Masya Allah, saya itu gak diambil pokoknya kepada ibunya itu. Dan dia berbanggalah punya suami yang model seperti nanti jenengan ini akan jadi seorang ibu. Anak kita yang laki-laki kalau begitu sukses jenengan pembimbingnya. Ya umpama jenengan nanti punya anak laki-laki, tapi anak laki-laki gak berbakti sama sekali dengan jenengan, ya apa rasanya? Ya apa rasanya? Kalau biar itu, akhirnya dan seperti itulah yang terjadi pada orang tua yang mempunyai anak laki-laki. Itu. Kita punya suami ya? Suami kita laki-laki ya? Berarti suami kita kalau punya orang tua, beliau adalah orang tuanya. Maka dukung agar suami kita bisa menghormati baik kepada orang tuanya. Cuma sekarang saya sampaikan balik ke penjenengan. Kita semuanya yang sudah wajahnya sesuai saya memiliki kira-kira sebelum mantu maksud saya. Sudah punya menantu. Kalau panjenengan punya anak laki-laki itu berarti menantu panjenengan perempuan. Umpama panjenengan itu merenggung anak laki-laki kita. Ngerti Ibu? Sembarang itu pokoknya ditumpuk bulat di anak laki-laki itu. Sampai kemudian punya anak perempuan, ibunya jadi senjata. Minta Allah emasmu, kalau emas ini mau sukses. Minta Allah berikan rumah emasmu. Terus akhirnya mama ke ibunya, ibu sampaikan aku emasku, saya loh rumah saya juga masih mau waktu banyak lagi. Mintakan rumah satu, itu kan gelem bu, nggak ibu kita. Oh coba, jangan mau bu. Ya jangan terlalu mudah bu. Kalau untuk kepentingan kita sendiri, kita selaku seorang ibu boleh tahu mamanya dan cuma kalau saudara-saudaranya atau anak-anak kita yang lain terus kita beliau punya tanggung jawab kepada keluarganya sendiri, jangan dibebani yang lebih dari kekuatannya. Nah, ini pun sebagai mertua. Ini sebagai menantu, ayo kita dukung suami kita untuk menjadi anak yang solih di hadapan orang tuanya, sehingga nanti walaupun kita tidak berharap seperti itu karena dunia mazra'atun, dunia itu adalah tempat bercocok tanam, maka nanti kemarin kita bisa ambil. Karena anak kita ini akan menjadi anak-anak yang baik kepada kita selaku orang tuanya. Karena itu sudah pernah saya lakukan. Ini lah. Kewajiban istri yang lain berarti haknya suami adalah menghormati keluarga suami. Suami lahir dari seorang ibu,
Yang ibu itu punya keluarga besar, ayah punya keluarga besar, maka keluarganya suami itu adalah keluarga kita. Walaupun ngapunten tidak akan bisa dibohongi, ada hubungan darah dengan kita, ini kok mesti berbeda. Karena kan Bu, tidak bisa dibohongi, kata manusia, kita manusia, tidak akan bisa dibohongi. Umpama sholat ke mertua, di mertua dikasih sholat ke keluarganya sendiri, ke orang tuanya sendiri, orang tua disalami 1 juta. Sholat ke rumahnya mertua, mertua disalami 1.000. Kira-kira imbang banget. Umpama bohong sangat sama itu karena itu tadi, karena tidak ada ikatan darah, itu beda dengan ada ikatan darah di dalam hati. Maka itu coba teman-teman 750 lagi umpamanya seperti itu. Lah menantu iki lho, Masya Allah, suaminya itu pejabat. Ketika sowan ke mertuanya, menantu itu benar nggak pernah salaman sama mertua. Salaman sama tempelan itu. Gawane itu kerupuk opel. Jadi jangan begitu, ya, jangan begitu. Pokoknya rezeki kita itu adalah juga rezeki orang mertua kita, karena dari suami kita. Selalu bersoleh. Ini kan kewajiban suami, ini kan hanya istri. Selalu berhias untuk suami. Kalau keluar ke sini cantik-cantik, Masya Allah. Incuan, ya, incuan, siparan, ya. Ayo, di rumah ya lah, di rumah. Sampai taklika. Oh yang harus karena saya itu, saya tidak pernah remeh selalu di rumah. Harus memang ada. Cuma itu, karena biasanya doer harus lebih tidak lembesnya paten, ya kan? Oh jadi begitu Bu. Sampai kemudian kadang-kadang ada seorang suami yang istrinya di rumah dan mau kemana mah? Kenapa Madam? Saya tidak tahu. Saya tidak pernahnya di rumah. Lah suami itu komunitasnya di luar. Insya Allah perempuan itu kalau keluar mesti cantik-cantik, harum-harum, gitu. Nah itu komunitasnya suami di luar seperti itu. Ketika pulang ke rumah istrinya, wow. Kemarin ada film, gitu, yang sebenarnya saya mau lihat tapi sampai kan nutup sudah belum lihat, sudah habis film. Apa mertua apa? Jadi kalau kemarin itu yang anaknya kemudian mertuanya dia senang dengan mertuanya tuh. Kenapa ternyata alasannya mertuanya wangi, baunya harum, istrinya sendiri nggak pernah harum. Ya. Kisah nyata nih, kisah nyata. Karena kisah nyata itu kan berkaitan dengan hukum dan hukum dulu. Nah, jadi begitu saya ingin lihat sebenarnya, tapi belum sampai lihat sebenarnya ada. Kisah nyata itu sama dengan apa namanya? Lipat adalah menunjukkan kisah nyata itu. Memang secara syariat kan nggak boleh. Pernah dibelikan lipstick sama menantunya, lipstiknya dipakai dulu sama mereka. Istrinya nggak pernah lipstick kan di rumah. Nah, akhirnya kan glowing sering, dia rasa glowing. Jadi putih kebuk laki-laki.
Iya, laki-laki itu beda dengan perempuan. Jadi laki-laki itu senang lihat yang indah-indah. Nah, visual pokoknya yang dilihat itu. Oke, ingat ya Bu, jadi mulai besok harum ya. Harum itu Bu, nggak harus parfuman tempur seharian penuh. Belinya bersih, kelihatannya menyenangkan. Gini, walaupun dasteran tapi kan bersih kelihatan. Betul rogu-rogu mana? Saking tingginya hanya seorang suami, sampai kemudian Rasulullah matur, "Lau amartu ahadukum ayyasjuda ahadakum ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha min 'azami haqqihi 'alayha." Andai ada manusia boleh sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami dari ketinggian haknya, bukan karena sujud penghambaan, tapi sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah itu karena tingginya hak suami yang sudah dipasang oleh Allah. Quran tadi itu kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Maka tingginya haknya suami itulah sehingga istri itu harus kemudian memposisikan dirinya di bawah suami. Apakah suami tidak harus berbuat baik? Harus. Maksud saya, ayo kita awali dari diri kita seorang istri. Walaupun itu perlu perjuangan, karena disitulah jihad kita. Jihad. Ngapunten Ibu, kalau saya boleh berbicara jelek. Panjenengan datang dari rumah menuju majelis ini, butuh biaya, tenaga, waktu, meninggalkan tanggung jawab kita di rumah ke sini. Ini pun sudah luar biasa kalau diizinkan oleh suami. Ini enggak? Kan sudah diizinkan oleh suami datang ke sini sampai 2 jam dulu di sini. Kalau kemudian kita kembali pulang tidak bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan, maka apa? Jadi ilmu manfaat ini adalah tidak akan pernah hilang sampai pun orangnya sudah wafat. Maka orang yang punya ilmu manfaat itu walaupun jasadnya sudah tidak ada, hancur dimakan cacing, tapi beliau hidup di sisi Allah. Dan itu yang kita cari. Makanya berusaha maksimal sampai kemudian membuang. Istilahnya kita itu datang ke sini itu sudah kesempatan yang luar biasa. Maka hasil harus kita terapkan. Dan tidak akan kita bisa menerapkan kalau tidak karena pertolongan. Makanya sambung lagi, ya Allah, mudah-mudahan jadikan saya seorang istri yang salihah, bisa mendampingi suami sehingga suami saya bisa menjadi pemimpin saya dunia akhirat. Pernah doa tenang. Harus. Suami kita doakan. Ya Allah, suamiku koyo ngono, ayo kita akan tangan. Nggih. Ya Allah, mudah-mudahan suami-suaminya panjenengan semuanya tidak terkecuali juga suami saya. Karena semuanya adalah manusia, pasti ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa kita tutup dengan kelebihan kita sehingga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita rasakan ayem di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Oke. Berikutnya adalah ada yang ditanyakan dari hak dan kewajiban suami. Dari kemarin ada hak bersama, ada kewajiban bersama, ada kemudian hak suami atas istri, hak istri atas suami. Semuanya sudah ini. Pertanyaannya Bu, di mana kemudian kalau ada seorang ibu atau seorang istri
kemudian memberikan pilihan kepada suaminya. Nah, ini hidupnya. Saya dipilih ibu atau istrimu, atau istri yang pilih aku atau ibumu. Boleh bukan seorang ibu milih pilihan berbeda. Nanti kita tanya, boleh bukan seorang istri ngasih pilihan seperti itu? Berarti jangan sampai itu ada pada benak kita, walaupun alhamdulillah sejelek apapun menantu kita, karena kejelekan menantu itu jangan hanya dilihat dari menantu, tapi juga kembalikan kepada diri kita. Ya Allah, anak kita menghadapi menantu kita, ya Allah, kita bersikap sebagai orang tua kepada menantu kita. Itu akan lebih selamat kita. Itu akan lebih selamat dibandingkan kita memberikan pilihan kepada anak kita yang laki-laki. Bagi anak laki-laki kalau diberikan pilihan aku atau istrimu, sulit untuk bisa dipilih. Atau istri kemudian berikan pilihan aku atau ibumu, sulit bagi dia. Dan itu sudah kodratnya laki-laki, gitu. Karena tadi itu sudah dipasang oleh Rasulullah. Siapa yang lebih berhak atas laki-laki? Ibunya, gitu kan? Maka nanti kalau seandainya seorang istri memberikan pilihan kepada suaminya, aku atau ibumu, kalau memilih aku memilih ibuku, sampai berarti kita salah istri, gitu. Maka jangan diberikan pilihan seperti itu. Wahai ibu, wahai istri, jangan memberikan pilihan kepada anak kita atau ibu kita untuk kemudian memilih seperti itu. Ya, kesalahannya elek wajib sebenarnya sama-sama. Benar ya, Bu? Jadi kan besok bunga yang panduan kepada daunnya ya, Bu. Namanya itu apa namanya? Lidah mertua. Jadi sampai digambarkan lewat ini loh, ini enak coba. Nah ini tadi mertua sih, nanti ini kita dulu. Nanti kalau kita jadi mertua baik, insya Allah, maksudnya ya, anak-anak kita akan lebih baik. Ini dulu. Dia nanti ya, miliknya dulu, yang lain juga benar. Umpama istri siapa yang bertanggung jawab? Jangan apa. Gini. Sudah? Pendengaran benar? Tak sambungkan. Kalau seandainya istri itu tidak baik, maka suami bertanggung jawab. Tidak baik secara syariat. Jadi umpama tidak sholat, umpamanya tidak puasa, dan seterusnya orangnya jelek, maka yang bertanggung jawab itu benar-benarnya adalah suami. Saya ingat tak balik suaminya yang jelek, istrinya masya Allah solihah. Bagaimana seorang istri ini? Apakah tetap harus taat pada suami? Oke. Kau usah dijawab tak tunjukkan hadisnya tadi lo.
Ayyun nas a'dhamu 'alal mar'ah. Siapa ya Rasul yang lebih berhak atas perempuan? Cinta Zawjuha, kata Rasulullah. Titik. Zawjuha berarti kita lihat pada proses pernikahan ke awal. Syarat rukunnya sudah terpenuhi bahwa orang perempuan itu nikahnya tidak boleh dengan agamanya beda dengan perempuan, harus sama. Benar? Oh sudah sama. Benar Bu? Berarti sudah pernikahannya kan sah. Nah, pernikahannya sudah sah. Setelah itu kemudian di tengah perjalanan pernikahan, seorang suami tidak menunjukkan suatu perbuatan yang sudah disyariatkan oleh Allah untuk dilakukan. Contoh, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, ngaku tenang bila sampai umpamanya minum dan lain-lain umpamanya. Maka kekurangan ataupun kesalahan suami seperti itu secara syariat itu adalah tanggung jawab dia sendiri kepada Allah, bukan tanggung jawab seorang istri. Benar, yang dimintai bertanggung jawaban oleh Allah itu dia sendiri, tidak ada kaitannya dengan istri. Tetapi jika istri tidak taat pada suami, maka itu adalah tanggung jawabnya istri. Bunyi hadisnya tidak ditambahi dengan suami yang taat kepada Allah. Bunyikan. Pokoknya selama suami kita itu muslim, diikat oleh ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka beliau itu yang masuk kita lagi. Urusan dia tidak baik itu urusannya beliau dengan Allah, bukan urusan kita. Yang penting tanggung jawab kita, kewajiban kita sudah kita lakukan dengan baik. Urusan dia tidak baik, urusannya dengan Allah. Tetap seorang istri adalah mendoakan yang baik dan terus didampingi dengan akhlak yang baik. Butuh perjuangan, iya. Lagi-lagi saya sampaikan itu karena ini jihad. Jihadnya perempuan di antaranya seperti ini yang kita lakukan. Kalau sudah tidak kuat, sebentar jadi, kalau sudah tidak kuat, ya mohon kalau tidak kuat, begitu. Nanti di babnya tolak akan saya kenalkan. Di babnya tolak di benar. Cerai. Di babnya tolak akan saya terangkan. Kalau seandainya seorang istri itu sudah tidak kuat untuk mendampingi, kenapa kok tidak kuat? Karena saya sudah tidak bisa melakukan ketaatan kepada beliau. Saking parahnya akhlaknya beliau, ya sudah, kan katanya. Tetapi, kan kemarin yang sudah saya sampaikan. Tetapi, kalau kita tak pertahankan demi anak-anak, demi keutuhan keluarga, maka kita harus berjuang lebih. Berjuang lebih itu bagaimana? Harus menundukkan nafsu kita, ego kita, bahwa saya mendampingi suami ini bukan karena beliau, tetapi karena Allah. Sehingga kita tetap tidak membantah, artinya tidak melakukan dengan kekerasan, dengan kemudian tidak melakukan tanggung jawab kita atau kewajiban kita sebagai seorang istri. Nek mohon tadi bukan tambah dosa, gitu loh maksudnya. Gitu. Terus gak apa-apa tak teruskan saja, tapi ya tetap akhlak saya sebagai akhlak seorang istri yang tidak baik. Itu sama badan. Begitu yang maksud. Jadi kalau seandainya kita sudah mengikhlaskan diri untuk kemudian sudahlah memang ini yang ditakdirkan Allah untuk saya, maka sudah saya mengikhlaskan, saya ridho dan saya akan mewakafkan diri saya demi syariatnya Allah. Berat. Oh, gak masalah mau berat kok bersuami itu kita. Besok-besok tani masak, bajunya kotor kita yang nyuci, bajunya rusak kita yang sudah seperti itu yang kita lakukan. Kadang-kadang disentak, dimarahi, gitu betul.
Mana masih istri kalau gimana suaminya coba aku tak taruh resep yang mau coba. Namanya berdua manusia yang beda kepala, beda karakter, kumpul jadi satu dalam satu tempat tidur. Dia mesti yang jarang ketemu saja dengan teman saja kadang-kadang keras, apalagi dengan suami. Kita Uti, nama Uti, ya nama ya Allah. Iya. Iya. Jadi kalau ucapannya sama lagi. Seandainya sudah tak kuat, gimana? Mesti kuat-kuat, nggak kuat, handphone. Yang namanya orang tidak kuat nih bawa beban, nggak kuat, jadi kuat-kuatnya terus, iya ya apa? Stres dan lain-lain. Ada nanti. Memang bukan pada ya, makanya kan difasilitasi oleh syariat. Aqdul halal, pekerjaan halal, abad itu dibenci Allah adalah tolak. Pekerjaan itu halal tapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Sampai arusnya goyang. Bahasa hadisnya apa itu tolak? Tolaknya bagaimana yang begitu itu? Tolak sing gak ono masalah tapi cerai. Tidak ada masalah tapi cerai. Itu yang ada di hadis itu. Lah yang ada masalah, ada yang berhukum haram, ada yang berhukum sunnah, ada yang berhukum makruh dalam itu. Diperbolehkan. Jika ada masalah dan masalahnya sudah tidak kuat, semua jadi diperbolehkan dan tidak termasuk dibenci Allah. Yang termasuk dibenci Allah itu enak sudah tidak ada masalah berkeluarga ini, tapi orang-orang suaminya kepengen ganti. Tak bosan menerima Yesus ragu, kadang-kadang kepengen sesuatu dan seterusnya, itu yang dibenci Allah. Nanti Bu. Lanjutannya didikat menyenangkan kalau ada yang bapak didikat perempuan yang haram untuk dinikahi. Laman berapa ya perempuan yang haram dinikahi? Di sini ada orang yang ada. Iya. Tak ada tak? Kalau nggak ada berarti menjenangkan dengan kamu. Dia orang enggak di situ. Tak lengkap. Soalnya kalau lengkap kebesaran menjenangkan nggak kuat bawahnya nanti. Perempuan yang haram dinikahi. Dulu kok ono, dulu anak soal coba Mbak itu halaman 67. Ini data. Oh ini yang lama ini baru sama jangan ngirengaken mamun ning ngoten iki.
perempuan yang haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian. Ada haram selamanya, ada haram sementara. Ini berarti fikih wanita betul orang perempuan harus paham ini, karena jangan sampai pernikahannya keliru dengan orang laki-laki yang sebenarnya dia tidak boleh menikah dengan itu. Jadi perempuan yang haram untuk dinikah ini dibagi menjadi dua. Ada yang haram selamanya, berarti sampai kapanpun perempuan itu dan dalam kondisi apapun perempuan itu nggak boleh dinikahi laki-laki itu. Yang kedua, haram sementara. Contoh haram sementara, biar enggak ini apa sih orang haram sementara, orang haram selamanya. Contoh sementara ini kayak tadi Bu. Saya punya saudara perempuan. Suami saya sudah menikahi saya, juga menikahi adik saya. Itu namanya haram sementara. Andaikan dengan saya sudah hirau, sudah bisa atau saya meninggal dunia, naik ranjang turun ranjang, bahasanya orang Jawa boleh. Tapi ketika masih ada ikatan pernikahan dengan saya, juga menikahi adik saya yang benar sah. Tidak hanya sekedar adik, saya punya bibi. Bibi itu berarti kan saudaranya ayah saya. Bibi cuma lebih ayu daripada sebaik ponakannya kan. Dia nikah dengan ponakannya, dia nikah dengan bibinya. Walaupun pernikahannya enggak satu pelaminan dua orang, walaupun dinikahi sekarang dan dinikahi nanti di tahun 2026 umpamanya. Ketika dua-duanya masih ada ikatan pernikahan, maka dua-duanya haram. Jadi itu namanya haram sementara. Lah yang dimaksud dengan haram sementara itu apa? Dengan yang A sudah bisa, terus ganti yang B. A dan B ini masih ada hubungan baik saudara ataupun bibi dari ponakan. Itu namanya haram sementara. Nah, nanti haram selamanya. Jadi selama sini kebetulan selama gitu. Haram selamanya. Itu nomor satu. Ini adalah haram selamanya. Sebab haram selamanya. Yang pertama adalah nasab. Nasab ini berapa? Hubungan darah. Kalau sudah masuk, maka sampai kapanpun tidak boleh menikahi. Contoh siapa yang nasab itu? Ibu dan seterusnya ke atas. Bahasa pewarisannya nggak ada. Ibu dan seterusnya ke atas berarti ibu, ibunya ibu, ibunya lagi, sampai cangga orang budak sepun itu sudah selamanya ada boleh semua. Di surat An-Nisa ayat 33, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu ibu-ibumu. Berarti ibu dan seterusnya ke atas. Lanjutannya adalah anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Wa banatukum, lanjutannya ayat. Itu jadi perempuan yang haram dinikahi, yang termasuk mahram itu ada, yang termasuk ayat mahram itu di surat An-Nisa ayat 23 itu. Saya ulang, hurrimat alaikum ummahatukum, berarti ibu, wa banatukum, anak. Anak itu berarti anak dan seterusnya ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu. Wa akhwatukum, bahasa lanjutannya Quran ya. Kemudian lanjutannya ayat wa banatul akh, berarti siapa? Keponakan. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu. Dan juga keponakan dari
saudara perempuan kandung, seayah atau seibu. Wa banatul ukh. Dalam banyak ayat. Ponakan. Kemudian lanjutannya wa ammatukum. Ammah itu adalah bibi. Bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu. Jadi ada amma, ada kholalukum. Jadi dari jalur ayah ya, dari jalur ibu ya. Maka jadi yang hidup setaraf dengan orang tua kita, maka itu berbenasa. Jadi itu berarti haram selamanya. Saya ulang. Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu wa banatukum, anak, wa akhwatukum, saudara perempuan, wa ammatukum, bapak, wa banatul akh, berarti keponakan dari saudara laki-laki. Nah, terus wa banatul ukhti dari saudara perempuan. Wa ammatukum dari ibu, wa kholatukum dari ayah, dan wa kholatukum dari ibu. Itu yang haram selamanya. Tidak boleh perempuan-perempuan itu dinikahi oleh laki-laki yang posisinya nasab. Karena itu maka kita dengan suami kita ini kan bukan nasab, gitu. Jadi kita bukan mahram. Karena bukan mahram, makanya boleh nikah. Suami kita itu mahram kita apa betul? Suami kita itu mahram kita apa tidak? Tidak. Bagaimana nih suami kita mahram kita? Mahram itu tidak boleh nikah. Lah apa siapa suami kita itu? Mahram perwalian, gitu. Jadi makanya namanya musyawarah nantinya. Berikutnya adalah perempuan yang haram dinikahi karena musyawarah yang kedua. Jadi tadi itu kan perempuan yang haram dinikahi, yang pertama adalah haram selamanya. Haram selamanya yang pertama adalah karena nasab. Yang kedua karena musyawarah. Musyawarah itu apa? Pernikahan. Siapa istrinya bapak yang pertama? Berarti ini istrinya bapak itu siapa? Istri orang tua atau mertua. Betul dulu. Umpamanya saya punya bapak dari saya kan perempuan. Suami saya punya bapak, jadi secara otomatis punya istri, kan ada. Berarti apanya suami saya itu? Ibunya. Maka kemudian dengan ibunya. Istrinya bapak atau istri orang tua atau mertua sama dengannya. Mertua juga sama dengannya. Istrinya kakek dan seterusnya ke atas. Jadi bahasanya adalah dari atasnya dia sendiri dan terus ke atas. Gitu. Itu loh seperti tadi. Yang haram selamanya kan nggak terlihat. Lalu ini karena musyawarah yang mana? Jadi berarti atasnya dia itu tidak boleh. Ke atasnya lagi selama ini masih ada hubungan yang nggak boleh seterusnya sampai ke atas. Kita Bu. An-Nisa dua ayatnya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Saya terjemahkan, dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Mengatakan terkecuali
yang terlampau jahiliyah ini. Lampau itu berarti jahiliyah. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah. Al-Baqarah An-Nisa ayat 22. Itu yang karena musoharoh, karena pernikahan. Dengan berlandaskan ayat ini maka yang haram hanya istri bapak saja. Sedangkan anak perempuan dari perempuan tersebut ataupun ibunya tidak haram untuk dinikahi oleh si anak. Nanti keterangannya. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka anak laki-laki seorang laki-laki ini boleh mengawini anak perempuan itu. Contohnya ada Bu, saya janda bawa anak, suami saya juga bawa anak, ibunya bapak nikah, anak yang anak nikah. Boleh badan? Boleh bagi orang liya, murni orang lain. Beda. Ngoten niku wonten boten niku. Adanya hukum itu karena adanya suatu masalah. Bukan masalah dulu yang datang baru bukan hukum dulu yang datang baru masalah betul. Masalah dulu baru dia apa serek hukumnya turun ayat. Jadi hal yang seperti itu ada memang. Ya. Lah kalau umpamanya, makanya nanti di lanjutannya itu ada. Di lanjutannya itu ada yang perlu kita garis bawahi. Seorang laki-laki, para ahli fikih sepakat bahwa pernikahan kepada anak perempuan membuat haram untuk kemudian menikahi ibunya. Seorang laki-laki, tidak boleh kalau tak hubungan di saya namanya, akad pernikahan kepada anak perempuan membuat haram untuk menikahi ibunya. Saya punya suami saya punya anak, suami saya punya anak. Kalau sudah suami saya itu, suami saya orang laki-laki teman-teman, ada orang laki-laki punya anak, katakan ya. Terus kemudian dia kalau sudah menikahi anaknya itu, maka kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang punya anak, kalau sudah menikahi anaknya, maka secara otomatis tidak boleh menikahi ibunya. Dan karena nopo kasih sayang seorang orang tua itu kepada anaknya melebihi dari dirinya sendiri. Jadi makanya kemudian tidak boleh. Tapi kalau menikahi ibunya, paham ya? Sekarang tak balik. Kalau menikahi ibunya, jadi kalau orang laki-laki itu menikahi anaknya, sejak pernikahan itu terjadi, bila menikah kalau tazwija bil ma'ruf mabrur, sejak itu sudah tidak boleh menikahi. Walaupun, katakan ya, walaupun belum diapa-apakan, ijek kabil tual, berarti kan belum dihukum maksudnya. Tapi kalau seandainya menikahi ibunya, kemudian kepingin menikahi anaknya, itu ada syarat. Syaratnya tidak boleh menikahi anaknya kalau ibunya sudah dituhul. Kalau belum dituhul, cerai atau meninggal dunia, ganti ke anaknya itu boleh. Kalau sudah dituhul, bagaimana saja? Lanjutkan ya, nanti akan memberi jawaban. Nanti kita memberi jawaban. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi biar tak kemana-mana kan dulu ya, biar tak kemana-mana.
Perempuan yang dinikahi karena saudara adalah istri orang tua. Itu tadi yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah istrinya anak atau menantu. Juga mungkin telah menantu diisi dari bujuni anak, terus kemudian bapaknya nikahi langsung menantu, itu nggak mungkin ini. Berarti kan wis mati gitu loh, kan sudah selesai. Artinya sudah tidak dengan anak kita, berarti mantan. Benar dulu. Ini kan jawabannya kan betul. Jadi disebabkan karena musyawarah tadi pernikahan adalah yang kedua yang tidak diperbolehkan istrinya anak. Suami saya punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya istri. Setelah dinikahi oleh anak, terus kemudian ganti dinikahi oleh bapak. Gitu. Ini adalah perempuan yang haram dinikahi karena musyawarah. Kita lanjutkan. Sama dengannya adalah istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Istrinya cucu laki-laki dari anak perempuan. Demikian juga istri-istri milik cabang nasab. Kita bacakan ayatnya. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan diharamkan bagi kalian istri-istri milik anak-anak kandung kalian atau menantu. Gitu. Maka kau deh. Kenapa enggak itu? Jadi loh. Wah, Pak kok terus mari diganti anak. Kok terus mari diganti sama bapak. Kesayangan orang tua kepada anak itu melebihi dari kesayangan kepada dirinya sendiri. Benar bisa. Anaknya yang laki-laki meninggal. Terus menantu itu ganti di PKP. Jadi kamu boleh. Yang tadi lo tahu lagi. Ketika seorang laki-laki itu menikahi anaknya, ya tahu, menikahi anaknya, maka sejak itu walaupun belum ukur, belum apa-apa sama sekali, belum diapa-apakan, masih setelah pemilu nikah wa tazwijah, sejak itu maka tidak boleh laki-laki ini mengawini ibunya. Betul kan dia? Padahal belum diapa-apakan. Ya itu tadi loh Bu. Jadi kesayangan kepada anak itu lebih melebihi dari dirinya sendiri. Tak wali sendiri, nek menikahi ibunya, terus kepengen menikahi anaknya, itu ada syarat. Kalau ibunya itu sudah didukhul, siapa mau ibu? Maka tidak boleh. Tapi kalau seandainya belum didukhul, boleh. Wong tua itu wis tak demi anaknya bahagia, persilahkan. Kenapa tentu? Saking ini boleh ngalah, wis kalah. Saking api wong tua ini menolong anak, apa tadi? Tapi ya maksudnya kok jangan ngomong jadi harus penak bapak. Siapa yang jadi? Sama. Bahasanya kalau di dalam haram itu menikahi musyawarah. Kalau nanti di waris zaujiyah sama. Zaujiyah di musyawarah karena pernikahan.
Iya. Iya, betul kan sekarang. Bilang nih kok begitu nikah sama anak, begitu nikahan, macam itu, ini boleh. Tambah nih, istrinya anak berarti sobo. Menantu sama siapa ini? Bapak. Bapak ini anak baru. Bapak ini laki-laki ke perempuan. Nah, berarti menantunya ini kan perempuan. Haram karena musoharo. Boleh betul. Ono tahu ini. Tak belum aku tuh belum ya. Sama daripada suaminya sudah meninggal dunia, tak ganteni, tak rawat. Saat ini berikutnya. Oh, pertanyaannya ya tadi. Ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan ini punya adik. Masih di dalam pernikahan dengan kakaknya itu tadi, nikah dengan adiknya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan kecuali itu adalah yang terjadi dulu jahiliyah. Ya, jahiliyah itu. Sekarang sudah tidak jahiliyah, ilmiah. Syariatnya Rasulullah. Maka jika dengan kakaknya tadi itu sudah cerai atau ditinggal wafat, turun ke adiknya, itu sangat boleh. Punya anak daripada dimong oleh orang lain, lebih baik dimong oleh budi, tante dan seterusnya. Kalau double maka tenang sal. Walaupun kakaknya lagi gak masalah antar roden gitu. Walaupun kakaknya oh no, maka ketika film hiper adalah paham ya? Kalau yang dengan yang kakaknya atau dengan adiknya itu bisa, maka kemudian ganti, dan itu nggak masalah. Luwe api, gitu. Timbang hartanya berpindah kepada orang lain, maka tetap aja kepada keluarga itu, karena keluarga itu adalah keluarga baik-baik, maka kemudian tidak berganti kepada orang lain, nikahi adiknya atau nikahi kakaknya boleh. Kalau belum bisa, tapi double terasa. Umpama di tahun 2022 si A ini nikah dengan B, betul Bu? B punya saudara C. Tahun 2024 menikahi C. Pada saat nikah di tahun 2022 dengan B itu pernikahannya sah. Syarat terpenuhi sah pernikahannya. Begitu nanti di tahun 2024 menikah dengan adiknya atau kakaknya dengan C, maka dua-duanya rusak. Sejak itu dua-duanya rusak pernikahannya. Oh lari do kok niki si C, si B itu si C ini belum izin ke kakaknya. Enak-enakan izinnya. Oh iya jelas gak apa-apa yang dirambut berdua.
gitu. Tapi secara hukum syariat itu sudah membatalkan pernikahan dua-duanya. Sejak itu rusak sudah pernikahannya. Kalau diteruskan bagaimana? Rusak kok pernikahannya. Kalau sudah rusak itu ya apa? Berarti kan hubungan perempuan dan laki-laki yang tidak diikat oleh adanya ikatan pernikahan. Mau boleh jeneng pernikahannya sudah rusak. Secara syariat pernikahannya sudah rusak, sudah tidak bisa diteruskan, sudah tidak boleh. Dua-duanya harus sudah dipisah. Dua-duanya. Allah belajar ada dua makanya jangan kan akhirnya kalau bertanya itu tidak paham boleh paham ya berdakwah kalau mau belajar masalah ngomong-ngomong pokoknya keluarga, famili, masih ada hubungan keluarga, sahabat. Kalau ada yang begitu kan kita bisa ngasih tahu. Walaupun ngasih tahunya tidak boleh berbeda. Nanti kamu itu selalu kamu di sini tidak boleh dari caranya, ya. Caranya dari istri. Dia bu, apa bu? Tidak mana sampingnya dia. Agak jauh dari soalnya. Kemudian lanjut pun. Insya Allah kedengaran. Bismillah. Oke. Ada dua bersaudara. Oke, dua bersaudara ini sama-sama punya anak. Anaknya dua bersaudara ini dinikahkan. Nama bunyi namanya sepupu, benar-benar oleh sepupu. Sehingga oleh anak dua bersaudara sama-sama punya anak. Ini menikahi anak ini karena istrinya sudah meninggal, pokoknya bisa. Ini menikahi anaknya ini, tidak pilih namanya Mona. Mona itu adalah anak. Karena sudah bawahnya ini, keturunan bawahnya ini tidak masalah. Tidak masalah. Di sana, sepupu di sana. Ya. Kawan ketika boleh. Jadi timbangannya boleh mertua repot. Wes nama mertua ya dari ibu bapak gitu. Itu juga sudah kita bahas itu. Suami saya bawa kawan. Saya ini kan bukan suami. Anak bapak didikan bisa, jangan repot. Bapak ibu nangisor, lantai bawah, anak mau lantai dulu. Ada repot. Karena jangan melihat. Kata Arif. Lalu orang yang ditanyakan, sepupu berarti bagaimana kalau disebut Nanek ponakan yang nggak boleh. Sepupu nggak boleh. Oke dulu. Ye, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mau tanya, apa kalau sepupu dari? Kalau sepupu sama sepupu boleh. Bapak sama bapak boleh gitu. Bapak sama bapak maksudnya gini loh. Oh, senang belum? Saudaranya itu sama kakak beradik gitu loh.
Karena ini gimana kan gitu. Ini saudara, ini punya anak, ada. Terus dinikah, anaknya. Tadi itu sepupuan istilahnya. Maka sepupuan itu kan bukan masalah. Yang nggak boleh adalah ini nikah dengan anaknya ini, atau ini nikah dengan anaknya ini. Berarti kan ponakan. Maka generasi yang tidak ketemu dengan generasi pertama, maka itu dulu. Ini kan bahasanya ada dulu. Dari Bapak Elangan. Nah, itu memang nanti kalau menikah itu kan Pak D itu kan bisa jadi wali. Tapi sepupunya bawah ini boleh menikah, boleh, tidak masalah. Bapak yang boleh. Pokoknya sedikit kata pelana juga itu. Oke, apa Bu? Kakak dengar. Katanya itu pada bapak sama bapak yang sebelumnya itu untuk kesehatan kurang bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Makanya kemarin sudah kayaknya gitu. Sudah. Jangan menikah dengan yang terlalu dekat hubungan darah, karena nanti akan menjadikan keturunannya lemah. Makanya yang lebih baik nikah itu adalah dengan orang lain. Gak usah punya prinsip daripada nanti warisannya kena orang. Karena Bu, maaf, kalau dengan orang lain, ini nanti pertanyaannya bagus. Karena katanya nanti keturunannya iya memang. Kan sudah kita bahas di awal itu. Menikahi perempuan yang jauh, tidak ada hubungan darah, sehingga nanti keturunannya itu akan kuat. Tapi kan bukan dari segi hukum. Yang jenengan tanyakan dari tadi kan dari segi hukum boleh atau tidak. Maka sebaiknya menikah itu adalah dengan perempuan yang jauh. Karena kalau dengan masih ada hubungan darah, jika ada masalah yang putus tidak hanya berdua ini, tapi keluarga besar semuanya putus. Gitu. Hubungan darah terlalu dekat, kenapa kok kemudian menjadi generasi yang lemah? Yo gak sepiro pinter, makanya yo terus kemudian cari-caritan dan seterusnya. Karena maaf, saat berhubungan yang muncul itu adalah nanti di pikiran ini keluarga sendiri. Cinta tidak begitu membara yang kayak keluarga. Beda dengan orang lain murni. Kalau dengan orang lain murni itu yang muncul adalah cinta. Ya, cinta. Kalau dengan keluarga itu ada karena kasih sayang, karena dan lain-lain. Cinta gak begitu membara lagi. Sehingga nanti generasinya menjadi generasi yang cari orang lain mau biar kekeluargaan tetap utuh, tetap damai, walaupun lamunan salah satu di antara anak-anak kita itu ada yang bermasalah dengan keluarganya masing-masing, suami istri tadi, maka nggak ada kaitannya dengan keluarga besar. Nggak ada kaitannya dengan keluarga besar. Kalau dengan keluarga besar itu waduh begitu nanti satu ini bermasalah, seluruhnya jadi bermasalah. Lah itu yang diantisipasi oleh syariat. Saya nggak boleh ini kan benar masalah.
lagi ojo sing tembang, cari orang lain saja jauh, sehingga nanti generasinya akan keluar. Ada lagi tak yang bertanya? Kalau tidak, maka saya hentikan sampai di sini dulu. Kita berdoa bersama. Kita dimintai doa oleh Bu Emil, Bu Emil yang sebenarnya ingin pindah ke Surabaya karena beliau di sana jamaahnya dari sini, beliau ingin bergabung bersama-sama dengan kita dengan jamaah bersama ini yang segini banyaknya, sehingga beliau ingin sekali untuk bisa pindah ke Surabaya. Kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah mengijabah bagi antara kita semuanya yang makbul doanya, sehingga Bu Emil sesuai dengan hajatnya bisa dipindahkan dari Surabaya. Di samping itu juga kita berdoa untuk diri kita masing-masing juga, mudah-mudahan apa saja yang menjadi hajat kita bersama, Allah senantiasa memberikan kemudahan, mengizinkan sesuai dengan apa yang kita minta. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, alhamdulillahi alamin. Allahumma yassir lana umura dunya wal akhirah waj'alna minal najihin. Allahumma yassir lana umura dunya waj'alna minal najihin. Allahumma yassir lana ya Allah umura dunya wal akhirah waj'alna minal najihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة. اللهم يا الله يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.